Baik, selamat pagi. Harapan Ibu semua dalam keadaan bahagia dan semangat untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Nah, dalam kegiatan pembelajaran hari ini, kita dengan materi Yakub, dengan tujuan pembelajaran peserta didik mengenal Allah yang menyelamatkan manusia yang tercermin pada tokoh Perjanjian Lama melalui kisah Yusuf. Nah, sebelum itu, sebelum memulai pembelajaran ini, kita awali dengan doa. Saya persilahkan untuk Ananda Ronarni untuk mengawali pembelajaran kita dengan doa. Silahkan Ananda Ronarni. Baik Bu, teman-teman kembali saya memimpin kita dalam doa. Laris manis kayaknya. Kita hening sejenak untuk menghadirkan Tuhan di dalam hati kita agar pelajaran hari ini dapat kita terima dengan baik. Mari kita hening. Kita angkat tanda kemenangan kita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, penguasa langit dan bumi, kami kembali bersyukur kepadamu atas segala berkat dan penyertaan-Mu, sehingga pada hari ini kami semua, siswa Loka kelas 2 ini dapat sampai di sekolah ini dalam keadaan baik dan sehat. Sebentar lagi kami akan memulai pelajaran, semoga Engkau menyertai kami, melindungi kami, agar pelajaran hari ini dapat kami terima dengan baik dan dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami setiap hari. Berkatilah Ibu Guru kami yang akan memberikan kami materi pada hari ini, agar Ibu Guru kami dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat untuk menyampaikan ilmu-ilmu pengetahuan mengenai Kristus kepada kami semua para siswa yang ada di sekolah ini. Terpujilah Engkau ya Bapa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Ananda Ronarni. Nah, anak-anak yang di kelas 3, ada yang tidak hadir? Hadir semua? Baik, semuanya hadir. Nah, sebelum mengawali pembelajaran kita bernyanyi, biar semangat dulu semua ini pada loyo-loyo semua. Ayo kita semangat, kita menyanyikan lagu Aku diberkati, 1, 2, 3, iya. Iya, terima kasih anak-anak Ibu, semuanya semangat. Iya, terima kasih anak-anak Ibu, semuanya semangat untuk bernyanyi. Semoga dengan lagu tersebut kita dapat memaknai berkat Allah untuk kita semua. Nah, anak-anak Ibu yang baik dan luar biasa, adakah yang mengingat pelajaran kita minggu yang lalu? Ibu Ananda Herkulana, masih ingatkah materi yang kita pelajari sebelumnya? Lupa saya, Bu. Oh, lupa ya anakku. Besok jangan lupa lagi ya nak. Nah, minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang membedakan itu perbuatan baik dan perbuatan yang buruk. Nah, dari pembelajaran tersebut, anak-anak Ibu dapat memahami setiap tindakan yang kamu lakukan di dalam kehidupanmu sehari-hari secara nyata. Nah, anak-anak Ibu, dalam pelajaran hari ini kita akan belajar tentang kisah Yakub. Ayo, adakah di antara kalian yang sudah tahu siapakah Yakub itu? Anak Ishak, Bu. Bagus. Nah, jadi Yakub itu adalah anak dari Isa. Adakah yang tahu siapa nama kedua orang tuanya? Si Isa ayahnya, berarti tinggal ibunya. Adakah yang tahu siapa nama ibu Yakub ini? Ada, Bu. Ribka, Bu. Bagus, anak ibu sangat pintar. Jadi anak-anak ibu, benar yang kamu katakan bahwa Yakub itu adalah anak dari Yakub, Ishak, dan Ribka. Nah, anak-anak ibu, untuk mengawali kegiatan kita ini, ayo coba kamu amati gambar yang ibu tampilkan ini. Nah, setelah kamu mengamati gambar ini satu persatu, ada di sini gambar 1, 2, 3.
Dan selanjutnya, dari gambar tersebut, coba kamu sebutkan siapa nama ayah Yakub. Yang tahu tunjuk tangan. Ya, Ibu Magdalena. Siapa nama ayah Yakub itu? Ishak, Bu. Iya, Isa, betul. Nah, nama saudara Yakub siapa? Esau, Bu. Iya, bagus, sangat luar biasa. Ya benar. Jadi nama saudara Yakub itu adalah si Esau. Nah, yang selanjutnya, anak-anak Ibu, isi dari cerita gambar ini kira-kira apa ya? Coba disebutkan secara singkat. Ibu ini Ananda Rustiana bisa menceritakan secara singkat cerita dari gambar ini? Ananda Rustiana? Iya, Bu, saya. Gambar ini menceritakan tentang eh, Ishak yang mempunyai anak kembar yang bernama Esau dan Yakub, Bu, di mana eh, si Esau ini seorang pemburu ya. Iya, nak. Dan Yakubnya suka memasak, Bu. Jadi dalam hal ini mereka berdua men- eh, si Yakub ini meminta hak anak sulung kepada Esau dengan menggantikan semangkok bubur merah, Bu. Iya, bagus untuk anak si Rustiana. Luar biasa. Benar. Jadi, anak-anak ibu yang hebat, jawabanmu tadi itu semuanya benar. Dari cerita tersebut, saudara Yakub, dan juga nama orang tua dari Yakub tersebut. Nah, untuk memperdalam bagaimana kisah Yakub ini, ayo kita tonton video tentang kisah Yakub yang merebut hak kesulungan Yakub. Nah, yang ini sama-sama kita tonton ya, anakku. Baik, terima kasih. Anak-anak ibu sudah menonton video tentang kisah Yakub yang merebut kesulungan dari saudaranya yang bernama Esau. Nah, dari sini, dari video tersebut, anak-anak ibu sudah menonton, menyimak video tersebut. Nah, sekarang anak-anak ibu bagi dalam kelompok. Nah, yang kelompok 1 itu nanti dipimpin oleh Ibu Herkulana. Kelompok 2 itu dipimpin oleh Ibu Rustiana, dan yang kelompok ketiga dipimpin oleh Ibu Magdalena. Yang menjadi diskusi kelompok anak-anak ibu di sini setelah menyimak video tersebut, nah anak-anak ibu mencari minimal 4 makna dari cerita video tersebut. Jadi setiap kelompok mencari kira-kira ada 4 atau 5 bahkan lebih bisa, minimal 4 dari hasil video tersebut. Baik, saya Ibu persilahkan untuk mengerjakannya. Ayo masuk ke dalam kelompok masing-masing. Silakan masuk ke dalam kelompok masing-masing dan menuliskan di lembar kerja yang sudah Ibu bagikan ya, Nak. Setiap kelompok menuliskan di satu teks kira-kira apa makna dari cerita tersebut. Oke, sudah selesai, anakku? Baik, terima kasih untuk anak-anak ibu. Semuanya sudah siap mengerjakan diskusi kelompoknya. Sekarang yang ibu maju, ibu suruh untuk tampil presentasi ke depan hasil diskusinya. Ibu Rustiana, kira-kira apa hasil kerja kelompok kalian? Nah, silahkan dibacakan. Ayo, Ananda Rustiana, perwakilan kelompoknya. Iya, Bu.
Yang pertama kan Bu, Ishak itu sudah tua dan tak bisa melihat. Jadi ia menyuruh Bagus. Yakub untuk berburu dan menyediakan makanan agar ia bisa diberkati. Tetapi ibunya yang bernama Ribka mendengarkan percakapan itu dan menyuruh Yakub untuk mengambil domba untuk menipu ayahnya yang bernama Ishak itu untuk mengambil hak anak sulung supaya yang diberkati bukan Esau tetapi Yakub. Yakub merebut hak kesulungan kakaknya Esau. Itu Bu. Iya, bagus untuk kelompok anak Anda Rustiana. Nah, sekarang untuk kelompok kedua Ibu Herkulana. Ayo Nak, dibacakan hasil diskusinya. Iya Bu, hasil diskusi kami bahwa makna yang ada di dalam cerita di atas itu ada beberapa makna. Yang pertama, bapaknya Ishak itu kan sudah tua, jadi dia Iya, tidak bisa melihat. Kemudian dia ingin bahwa bapak Ishak ini ingin memakan masakan anaknya si Esau. Nah, ketika dia berbicara seperti itu, ibunya mendengar percakapan Ishak dengan Esau. Akhirnya ibu ini curang begitu, menipu siapa? Suaminya Ishak, bahwa dia menyuruh bukannya Esau tetapi Yakub yang untuk diminta berkat, berikan apa yang meminta diberkati oleh bapaknya Yakub. Jadi di sini yang terakhir maknanya itu Yakub ini mengambil atau merebut hak kesulungan Esau atas penipuan gitu, Pak. Tidak jujur. Begitu, Bu. iya. Terima kasih Ananda Herkulana. Untuk kelompok yang terakhir, ketuanya tadi Ananda Magdalena. Ayo Ananda Magdalena, silakan dibacakan hasil diskusinya. Ya, terima kasih Bu. Kami dari kelompok 3 mau membacakan hasil diskusi kami. Yang pertama adalah bahwa Esau sebagai anak sulung seharusnya dialah yang berhak untuk mendapatkan berkat dari sang ayah. Dan yang kedua, berkat yang diterima Yakub tersebut merupakan berkat Tuhan. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih untuk setiap kelompok yang telah menampilkan hasil diskusi kelompoknya dan jawabannya semuanya benar. Nah, anak-anak Ibu, setelah kamu tadi mengamati hasil YouTube tentang kisah Yakub yang merebut hak kesulungan dari saudaranya Esau. Nah, sekarang kita perjelas dari sumber lain dari kitab suci. Nah, di dalam kitab suci kita akan menemukan kisah Yakub ini yang merebut berkat anak kesulungan itu di dalam kitab Kejadian 27 ayat 1 sampai 40. Nah, anak-anak Ibu silahkan dibuka Alkitabnya, Nak. Kemarin sudah Ibu peringatkan setiap pelajaran agama Alkitabnya di bawah. Nah, silahkan dibuka kitab Kejadian 27 ayat 1 sampai 40. Masing-masing membacanya. Ibu kasih waktu ya. Baca dalam hati dan simak isinya. Baik, terima kasih anak-anak. Semua sudah siap membaca teks kitab suci Kejadian 27 ayat 1 sampai 40. Nah, dari yang anak-anakku sekalian, kamu telah membaca kitab Kejadian ini, Kejadian 27 ayat 1 sampai 40. Kira-kira nih, dari kitab suci tersebut, apa yang diceritakan di dalam kitab suci tersebut? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu.
Iya, silakan Pak Bernard. Ananda Bernard. Makasih Bu. Kisah ini menceritakan tentang Yakub dengan cara culas atas arahan ibunya Ribka, karena Ribka lebih sayang Yakub ketimbang Esau, untuk mengambil hak keseluruhan Esau, karena Esau waktu itu sudah disuruh pergi untuk berburu. Jadi karena Ishak itu dalam keadaan buta, jadi dia tidak mengenali bahwa yang datang itu adalah Yakub. Karena Yakub waktu itu memakai bajunya Esau dan kulit tangannya itu dibalut bulu domba. Jadi ketika Ishak meraba-raba tangannya Yakub, dikiranya itu Esau. Maka tanpa berpikir panjang, Ishak memberi berkat kesulungan, berkat yang dijanjikan Allah kepada Abraham pada setiap anak sulung Abraham kepada Yakub. Padahalnya sebenarnya kan Yakub bukan anak sulung, tapi karena cara culas tadi, Ishak akhirnya memberkati Yakub. Hal ini juga Bu, karena Esau sendiri itu di cerita-cerita sebelumnya dulu saya pernah baca, itu dia kurang memperhatikan hak kesulungan itu. Dia kurang peduli dengan posisinya sebagai anak sulung. Jadi dia sampai kepada menukar hak jabatan kesulungannya hanya dengan semangkuk bubur kacang merah. Jadi makanya bisa atas kehendak Allah, persetujuan Allah, akhirnya berkat itu turun kepada Yakub. Itu saja Bu, makasih. Iya, makasih juga Ananda Bernard, sangat luar biasa. Benar yang dikatakan oleh temanmu Ananda Bernard, bahwa memang si Esau ini kurang menjaga atau mempertanggungjawabkan hak kesulungannya, karena hampir 2 kali si Esau ini kehilangan hak kesulungannya. Nah, yang kedua, kira-kira apa berkat yang diterima oleh Yakub dari ayahnya? Ananda Bernard bisa menjawab berkat yang diterima Yakub dari ayahnya itu apa? Atau yang lainnya ada yang bisa menjawab? Berkat yang diterima Yakub dari ayahnya itu berkat kesulungan. Itu berkat bagi anak-anak sulung keturunan Abraham. Jadi itu semua anak sulung keturunan Abraham itu diberkati oleh Allah. Dijaga keluarganya sepanjang masa sampai ke Israel itu. Makasih Bu. Iya, bagus. Bagus Ananda Bernard. Jadi anak-anak ibu sekalian, nah dalam kitab suci tadi itu menjelaskan bahwa Yakub adalah anak kesayangan Ribka, sama seperti yang dikatakan oleh temanmu Bernard. Nah, meskipun Ribka ini juga sangat mencintai Esau, tetapi Ribka sangat menginginkan yang terbaik hanya untuk Yakub. Ketika Ishak sudah sangat tua, tidak bisa lagi melihat. Nah, pada suatu hari, si Ishak berkata pada Esau, "Esau, karena engkau anak tertua, aku ingin memberikan padamu berkatku. Tetapi terlebih dahulu pergi berburu dan masaklah daging yang lezat untukku." Tanpa sengaja, si Ribka mendengar percakapan si Esau dengan ayahnya. Setelah Esau pergi, Ribka memberitahu kepada Yakub, "Ayahmu akan memberikan berkatnya bagi Esau. Maka pergilah, potonglah 2 ekor kambing. Yang terbaik, aku akan memasakkannya seperti yang disukai oleh ayahmu." Lalu, dibawahlah daging kepadanya
dan agar mendapat berkat dari ayahnya. Yakub melakukan persis yang dikatakan oleh ibunya. Nah, ketika makanan sudah siap, Ribka menempelkan bulu kambing pada tangan dan leher si Yakub supaya tampilan atau badan si Esau ini sama seperti si Yakub ini seperti Esau, karena Esau itu kulitnya berbulu. Jadi tangan dan leher Yakub ini dibaluti dengan bulu kambing tersebut. Nah, Yakub segera pergi ke rumah ayahnya atau ke kemah ayahnya itu. Nah, masuk ke dalam kamar, lalu si Yakub berkata kepada ayahnya, "Ayah, ini saya sudah melakukan apa yang ayah perintahkan." Tetapi anak-anak ibu, Ishak ragu. Karena apa? Karena suaranya si Yakub, badannya si Esau. Maka ayahnya berkata, Yakub, suara Yakub, tapi badanmu badan si Esau. Tetapi datanglah si Yakub berkata, "Ini saya ayah." Nah, jadinya si Ishak meraba, oh ternyata persis. Dan pada saat itu juga si Ishak memberikan berkat kepada si Yakub. Nah, setelah Yakub selesai menerima berkat dari ayahnya, datanglah menyusul lagi si Esau. Datang Esau mengunjungi ayah, "Ini semua yang sudah kamu katakan, sudah saya siapkan." Terkejutlah ayahnya si Esau. Siapa yang datang tadi? Karena berkat sudah diterima. Si Ishak langsung mengerti bahwa yang datang tadi bukanlah Esau, melainkan adiknya si Yakub. Pada saat itu merongrong menangislah si Esau. "Ayah, berikanlah aku berkat lagi. Apakah cuma satu berkat yang kamu miliki, ayah?" Merongrong menangis. Ternyata si ayah tersebut, Ishak, hanya memiliki satu berkat dan sudah didapatkan oleh adiknya. Pada saat itu juga marah, bercampur sedih, itulah yang dirasakan oleh si Esau. Nah, itu adalah kisah Esau yang kehilangan kesulungannya yang diambil oleh adiknya sendiri yang bernama si Yakub. Nah, anak-anak ibu, dari teks kitab suci tersebut kita dapat mengambil kesimpulan bahwa dalam mengambil atau mendapatkan berkat Tuhan itu sangat dibutuhkan suatu pengorbanan, sama seperti yang dilakukan oleh si Yakub yang berjuang untuk mendapatkan berkat, sekalipun itu dia memakai dengan cara yang tidak baik, yang aturannya bukan haknya. Dia mengambil hak milik orang lain. Itu karena sangat diperlukannya berkat dari Tuhan tersebut. Nah, dari semua pembelajaran kita tadi, dapat kita rangkum kisah dari Yakub ini. Yang pertama, kesimpulannya, Yakub tahu bahwa Tuhan Allah pernah berjanji kepada Abraham, kakeknya, dan Yakub yakin Tuhan akan menepati janjinya kepada Esau sebagai anak sulung, yang seharusnya dialah yang berhak memberi berkat dari Ishak, ayahnya. Berkat yang diterima Yakub dari ayahnya itu adalah berkat Tuhan. Berkat Tuhan memberi Yakub banyak keturunan, kemakmuran, dan perlindungan Allah. Ini adalah berkat yang didapatkan oleh Yakub dari ayahnya. Yakub sangat yakin bahwa Tuhan Allah akan menepati janji. Maka dengan sekuat tenaga, ia berusaha mendapatkan berkat itu. Ia hanya ingin mewarisi janji Tuhan Allah kepada leluhurnya. Bagi Yakub, itu adalah hal yang sangat penting dan berharga dan layak diperebutkan.
Nah, anak-anak ibu, ini sering menjadi pengalaman bagi kita. Dan kita sering lalai bahwa berkat itu bukan sesuatu yang harus diperjuangkan. Tetapi bagi Yakub, itu merupakan sesuatu yang layak diperebutkan. Berkat itu merupakan hal yang paling berharga. Jadi, mengapa bisa demikian? Apakah hanya Yakub aja yang bisa seperti itu? Nah, anak-anak ibu semuanya, kita juga bisa mendapatkan berkat itu jika ada iman. Dengan iman yang kita hidupi, mendorong kita untuk terus berjuang. Iman dan keyakinan Yakub telah membuat dirinya tidak takut menghadapi ayahnya, juga kakaknya yang pemarah. Karena imanlah, Yakub bisa mencapai atau mendapatkan, memperebutkan berkat Allah tersebut. Di samping itu, anak-anak ibu, Yakub juga mendapat bantuan dari ibunya untuk merebut berkat yang menjadi hak anak sulung. Sehingga ia menurunkan bangsa Israel yang juga menurunkan sang juru selamat. Nah, anak-anak, yang menjadi inti utama di sini adalah berkat Allah. Berkat Allah itu merupakan salah anugerah. Biasanya dalam konkret ini bisa berupa segala sesuatu yang mendatangkan kegembiraan, kebahagiaan bagi orang banyak. Jadi kita pun dapat mencontoh meneladani kegigihan si Yakub ini yang memandang bahwa berkat Tuhan itu adalah sesuatu yang berharga dan layak diperebutkan. Kita dapat mencontoh dengan iman kita yang kita hidupi sehari-hari. Tentu iman kepada siapa? Iman kepada Tuhan Allah kita dan Yesus Kristus Juru Selamat beserta Roh Kudus. Nah, dari penjelasan tadi, Ibu harap anak-anak Ibu dapat memahami kisah dari si Musa tadi dan juga melalui rangkuman tersebut, anak-anak Ibu dapat merefleksikan tindakan-tindakan Yakub di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk itu, Ibu minta sebagai refleksi, nanti sesudah pembelajaran ini, anak-anak Ibu membuat salah satu atau menyusun doa sebagai doa syukur atas penyelamatan Allah melalui kisah Yakub. Baik. Nah, untuk yang terakhir, Ibu sudah menyediakan di LKPD, silakan dijawab. Yang pertama itu, siapakah nama orang tua Yakub dan juga nama saudara Yakub dan juga cara Yakub merebut berkat kesulungan Esau dari ayahnya. Nah, kira-kira itu penjelasan dari Ibu. Sekian, Ibu harapkan dengan waktu yang singkat ini dapat menerima pembelajaran dari Ibu. Jangan lupa untuk mengisi LKPD yang sudah Ibu sediakan, nanti dikumpul. Nah, sekarang kita tutup kegiatan kita ini dengan doa yang dipimpin oleh Ananda Magdalena Sondang. Ayo, Ananda Magdalena. Baik, teman-teman dan juga Ibu Guru, sebelum kita pulang, kita tutup pelajaran kita hari ini dengan doa. Kita sama-sama membuat tanda salib. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, karena kasih dan cintamu lah sehingga kami dapat mengawali dan sampai mengakhiri pembelajaran kami hari ini. Semoga apa yang baru saja kami pelajari bersama dapat kami kembangkan, dapat kami terapkan di dalam hidup kami demi kemuliaan nama-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami mau pulang ke rumah kami masing-masing. Berkatilah kami dalam perjalanan, lindungi kami dan pertemukan kami dengan keluarga kami dalam keadaan sehat. Seluruh hidup kami persembahkan ke dalam tangan-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.